Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Zaki Kushai. Saya dari kelas 1C STR Keperawatan dengan NIM P27904 124146. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur dan fungsi pembagian sel. Ini adalah struktur dan fungsi sel punya saya. Di sini ada nukleus, ada ribosom, ada Golgi aparatus atau badan Golgi, ada membran plasma, ada mitokondrion atau mitokondria. Di sini ada smooth endoplasma retikulum atau retikulum endoplasma halus. Di sini ada root endoplasma retikulum, ini retikulum endoplasma kasar, ada flagellum, ada lisosom, ada centriole, ada perosisom, mikrotubule, ada intermediate filamen, ada mikrofilamen. Struktur dan fungsi pembagian sel. Pembagian sel itu ada 14. Yang pertama nukleus, yang kedua ribosom, yang ketiga Golgi aparatus atau badan Golgi, yang keempat membran plasma, yang kelima mitokondria, yang keenam retikulum endoplasma halus, yang ketujuh retikulum endoplasma kasar, yang kedelapan flagellum, yang kesembilan lisosom, yang kesepuluh centriole, yang kesebelas perosisom, yang kedua belas mikrotubule, yang ke-13 intermediate filamen, yang ke-14 mikrofilamen. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, berfungsi sebagai menampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Yang kedua ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai organel sel yang membantu memproses dan mengemas protein dan molekul lipid, terutama protein yang akan dikeluarkan dari sel. Yang keempat ada membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat dari dalam sel. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk mengatur kematian sel. Komponen ini akan melepaskan sitokrom C yang mengaktifkan kospase, salah satu enzim utama yang terlibat dalam penghancuran sel selama apoptosis. Yang keenam ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom dan membantu mensintesis dan mengonsentrasikan berbagai zat yang dibutuhkan oleh sel. Yang ketujuh ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang merupakan organel kecil dan bulat yang fungsinya untuk membuat protein tersebut. Yang kedelapan ada flagellum. Flagellum berfungsi mendorong sel atau menghasilkan arus air dengan partikel yang menghantam bagian luar kerah. Yang kesembilan ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan sel, yaitu menghancurkan bahan yang diambil dari luar sel dan mencerna komponen sel yang tidak lagi diperlukan, dan lisosom mampu membunuh bakteri patogen yang memasuki sel melalui fagositosis. Yang ke-10 ada centriole. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan pembentukan silia, serta flagela. Perosisom. Perosisom terdapat beberapa fungsi, diantaranya pemecahan molekul asam lemak melalui proses beta oksidasi, menetralkan radikal bebas dan racun agar tidak merusak sel, dan berperan dalam sintesis fosfolipid mielin yang penting untuk mielinisasi neuron. Yang ke-12 ada mikrotubul atau mikrotubulus, berfungsi untuk menentukan bentuk sel dan dalam berbagai gerakan sel, termasuk beberapa bentuk pergerakan sel, transportasi organel intraseluler,
dan pemisahan kromosom selama mitosis. Yang ke-13 ada intermediate filamen atau filamen intermediate, berfungsi sebagai elemen struktural yang membantu sel mempertahankan bentuk dan integritasnya. Yang ke-14 ada mikrofilamen. Mikrofilamen berfungsi mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan tarikan, perubahan bentuk sel, kontraksi otot, pengaliran sitoplasma, motilitas sel, pembelahan sel, atau pembentukan alur pembelahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.